Politikus PDIP, Masinton Pasaribu, menyebut putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat maju Capres-Cawapres tidak murni sebagai putusan yang berdiri sendiri. Masinton menyebut putusan MK tersebut bagian dari skenario besar yang dibuat oleh Jokowi. Putusan MK adalah bagian dari desain skenario besar atau grand skenario politik pelanggengan kekuasaan. Menurutnya, hasil putusan MK ini berdampak pada munculnya isu penundaan pemilu 2024. Kedua, otak-atik penambahan masa periode jabatan presiden, serta memanfaatkan MK sebagai lembaga negara. Masinton mengatakan, hasil putusan MK terhadap 6 materi gugatan yang dilayangkan tidak konsisten. Maka, kalau kita lihat persidangan MK hari ini, ada 6 pengujian dengan materi gugatan yang hampir sama. Namun, putusan MK tidak konsisten dengan putusannya. Bahkan, hakim-hakim MK yang menyampaikan dissenting opinion seperti Saldi Isra yang juga wakil ketua MK, mengaku bingung soal adanya penentuan perubahan keputusan MK dengan cepat. Menurutnya, hal tersebut jauh dari penalaran yang wajar. Masa saya harus mengorbankan integritas saya harus melanggar atau melangkahi sumpah saya sejak awal. Saya ulangi lagi tadi kan, kami bersembilan ini termasuk saya, kami tidak tunduk dan tidak takut pada siapapun. Kami hanya tunduk pada konstitusi dan hanya takut kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Itu komitmen kami. Ini kan dekat sekali dengan momentum mau pemilihan umum. Dekat banget begitu. Apakah ini digunakan sekarang atau untuk pemilu 2029? Pertanyaan besar kami sebetulnya. Mengapa kok didorong ke 35, tidak ke 30 misalnya? Atau ke 25? Menurut kami, tadi di keterangan baik pemerintah maupun DPR, itu kan ada setting politik yang berbeda, kebutuhan yang berbeda. Tapi itu sama sekali tidak dieksplisitkan. Setting politik dan kebutuhan politik apa yang menyebabkan kita harus mengubah batas usia minimum itu? Apa alasan yang bisa membenarkan itu? Kalau dibaca implisit ya, keterangan DPR dan keterangan pemerintah, walaupun di ujungnya menyerahkan kepada kebijaksanaan yang mulia Hakim Konstitusi, itu kan bahasanya bersayap kalau begitu. Dua-duanya kan mau ini diperbaiki. Kalau pemerintah dan DPR sudah setuju, mengapa tidak diubah saja undang-undangnya? Jadi tidak perlu melempar isu ini, soal ini di Mahkamah Konstitusi untuk diselesaikan. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi Indonesia mengabulkan sebagian permohonan gugatan uji materi Pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Gugatan yang dilayangkan oleh Almas Sakib Biru terregister dengan nomor 55. Gugatan yang dikabulkan sebagian tersebut dalam petitum ingin mengubah batas usia minimal Capres-Cawapres menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Ketua MK, Anwar Usman mengatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Sementara itu, Ketua Dewan Nasional Setara Institut, Hendardi, menilai Mahkamah Konstitusi sudah mengambil peran DPR dan Presiden karena mengabulkan permohonan uji materi tentang batas usia Capres dan Cawapres. MK mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh Almas Sakib Biru soal batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden. Menurut Hendardi, MK sesuka hati menafsirkan ketentuan open legal policy sesuai selera penguasa. MK yang mengklaim sebagai satu-satunya lembaga penafsir konstitusi, nyatanya telah memimpin penyimpangan kehidupan berkonstitusi dan mempromosikan keburukan atau kejahatan konstitusional. Hendardi menyebut, jika dengan putusan ini Gibran Rakabuming Raka melenggang ke bursa Pilpres, maka bisa dipastikan putusan MK ini memang tujuannya untuk mempermudah anak Presiden Jokowi melanjutkan kepemimpinan sang ayah dan meneguhkan dinasti Jokowi dalam perpolitikan Indonesia. Putar semua cerita. Ini persis seperti drama Yunani itu. Jadi diselamatkanlah oleh seseorang, biasanya supaya nggak macet cerita, diselamatkan oleh seorang. Jadi Ketua Mahkamah Konstitusi itu belagak nggak ngerti apa-apa, tapi begitu dia tiba di atas panggung, dia udah tahu sebetulnya apa yang mesti dia putuskan. Dan ini menunjukkan betapa kong kali kong itu memang berlangsung secara sistematif. Jadi memang diatur supaya harus lolos apa yang diinginkan Presiden Jokowi harus terjadi. Jadi apapun orang, kan sebetulnya kita dari awal merasa ya tunggu di ujung deh apa sih sebetulnya. Jadi soal ada pemenasan, tapi kemudian semua diprank oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga pasti habis teleponan
Presiden Jokowi, dan Jokowi tentu memantau keadaan itu, tapi memang disiapkan skenario supaya seolah-olah ada perbedaan pendapat, nanti kemudian dianggap bahwa udah itu udah jadi keputusan final. Tapi yang lebih masuk akal untuk kita lihat yaitu publik yang nggak peduli lagi kan. Publik bahkan makin merasa bahwa itu yang diputuskan kemarin itu ada keinginan personal dari seorang yang sekarang menjadi Presiden Republik Indonesia. Cuman itu, dengan kata lain, orang menganggap bahwa semua yang masih mendukung Presiden itu sebetulnya udah kehilangan akal sehatnya tuh. Jadi Presiden Jokowi akhirnya menunjukkan watak dia yang sesungguhnya. Sementara itu, bakal calon presiden Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, mengaku tidak terpengaruh dengan keputusan Mahkamah Konstitusi terkait perubahan syarat pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden. Dirinya tidak mau berkomentar banyak. Ia telah fokus pada persiapan. Sementara itu, ia menegaskan selama peserta pemilihan presiden adalah warga Indonesia, tidak masalah. Apapun keputusan MK tidak mempengaruhi persiapan Anies dan Muhaimin menghadapi Pilpres 2024. Apa pertanyaan itu? Jadi terkait dengan putusan MK itu yang sudah bilang boleh umur usia 40 tahun dan teman-teman silakan dan pernah menjabat sebagai kepala daerah. Bagaimana tanggapan Bapak? Setiap keputusan pengadilan harus kita hormati, kita hargai, dan itu bersifat mengikat. Jadi keputusan itu kita hormati, kita hargai, dan bagi kami fokusnya adalah untuk mendaftar pada tanggal 19 besok. Jadi tidak ada hal yang mengganggu fokus. Sepanjang hari juga kita fokusnya pada persiapan untuk tanggal 19. Oke. Tapi Pak, ada potensi lawannya Bapak besok anaknya presiden, Pak. Gimana? Yang masih menjabat sebagai gubernur juga. Kontestasi wali kota. Kita belum tahu. Yang kita sudah tahu adalah keputusan MK tentang siapa yang nanti menjadi pasangan. Kita belum tahu sekarang. Jadi sebelum ada kepastian saya juga tidak mau berspekulasi. Maka itu kita fokusnya pada mendaftar. Sebagaimana diketahui, Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menjelaskan alasan mengapa Mahkamah Konstitusi memperbolehkan seorang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Guntur Hamzah berpendapat batasan usia minimal capres-cawapres 40 tahun akan menghalangi generasi muda menjadi pemimpin negara. Pembatasan usia yang hanya diletakkan pada usia tertentu tanpa dibuka syarat alternatif yang setara merupakan wujud ketidakadilan yang intolerabel dalam kontestasi pemilihan presiden atau wakil presiden. Adapun keputusan ini berlaku mulai pemilihan presiden 2024 mendatang.